Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, di tengah ujian bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah, Polres Aceh Tengah menyalurkan bantuan sembako amanah Kapolri kepada warga terdampak. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat serta menjadi penguat moral di masa sulit. Polres Aceh Tengah menyerahkan bantuan sembako dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk disalurkan kepada warga terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tengah. Penyerahan dilaksanakan di Gedung Sanika Satyawada Polres Aceh Tengah pada Senin 23 Februari 2026. Kegiatan penyerahan berlangsung sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat di bawah pengawasan langsung Perwira Koordinator dan Wakil Pakor Polres Aceh Tengah, untuk memastikan bantuan tersalurkan secara tertib dan tepat sasaran. Bantuan didistribusikan melalui 8 polsek jajaran yang membawahi sejumlah titik pengungsian, di antaranya adalah Polsek Kota, Lutawar, Bebesen, Pegasing, Bintang, Ketol, Silih Nara, dan Linge. Secara keseluruhan bantuan akan disalurkan ke puluhan titik pengungsian dengan jumlah terbanyak berada di wilayah Polsek Bintang dan Silih Nara. Seluruh bantuan diterima dalam kondisi baik. Bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian pimpinan Polri kepada masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit, serta bentuk kehadiran Polri di tengah-tengah warga. Bagi masyarakat terdampak, bantuan ini bukan hanya memenuhi kebutuhan pokok, namun juga menjadi penguat moral dan harapan di tengah ujian bencana. Melalui penyaluran bantuan ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai pelindung dan sahabat kemanusiaan yang setia mendampingi masyarakat di saat duka maupun saat harapan kembali tumbuh. Dari Aceh Tengah melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, Polsek Paguat, Polres Pohuwato, Polda Gorontalo melaksanakan program ngabuburit asik bersama Pak Polisi di Kampung Ramadan Raudatul Atfal Dengilo. Program ngabuburit asik bersama Pak Polisi dilaksanakan setiap hari selama Ramadan berlangsung. Kegiatan dilaksanakan di Kampung Ramadan Raudatul Atfal Dengilo yang berada tepat di halaman kantor Polsubsektor Dengilo, Polsek Paguat, Polres Pohuwato, Polda Gorontalo. Kegiatan ngabuburit asik bersama Pak Polisi ini dimulai setelah sholat asar demi menjamin keamanan dan keselamatan selama perjalanan. Para santri diantar jemput menggunakan mobil patroli. Kegiatan ngabuburit asik diisi dengan belajar membaca Iqra dan Al-Quran. Kapolsek Subsektor Dengilo, Ibda Adam Ahmad turut mengajar kepada anak-anak dalam belajar membaca Iqra dan Al-Quran. Selain mengajarkan hal-hal religius, program ngabuburit asik bersama Pak Polisi diisi dengan berbagai hal menarik bagi anak-anak. Di antaranya belajar mewarnai gambar profesi bagi santri yang telah selesai mengaji. Kampung Ramadan Raudatul Atfal Dengilo merupakan kolaborasi dan sinergitas kepolisian bersama tokoh pendidik agama Islam, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Kegiatan ini diharapkan menjadi tempat bagi masyarakat untuk mengisi hari-hari dengan kegiatan keagamaan selama bulan suci Ramadan. Dari Humas Polsek Paguat, Polres Pohuwato, Polda Gorontalo melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, memasuki bulan Ramadan, pemerintah pusat memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok di Kabupaten Kutai Barat tetap terjaga. Direktorat Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional atau Bappenas bersama Kementerian Pertanian turun langsung melakukan pemantauan pasar dan sentra produksi pada Sabtu siang. Meninjau sejumlah lokasi, tim terpadu ketahanan pangan bersama Direktur Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan atau Bappenas mengunjungi Layung Farm dan gudang Koperasi Desa Merah Putih meninjau pembangunan gudang di Gleo Asa.
Direktur Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan atau Bappenas, Maino Dwi Hartono menegaskan, kunjungan tersebut bertujuan memastikan 3 hal utama, yakni ketersediaan, kelancaran, distribusi, dan stabilitas harga. Tim melakukan pengecekan langsung ke pasar tradisional. Di lokasi tersebut, rombongan memantau harga beras, gula, telur, hingga cabai, serta berdialog dengan pedagang terkait pasokan. Dari hasil pemantauan, sebagian komoditas seperti beras dan gula mengalami kenaikan harga. Namun, menurut Maino, kenaikan tersebut masih dalam batas terkendali dan dipengaruhi faktor distribusi. Jadi kami bersama kementerian terkait, seperti Kementerian Pertanian, ada juga dari Polda Kaltim, ada teman Bulog. Tentunya yang pertama kami tergabung dalam Satgas Pengendalian Harga Pangan. Tentu hari ini kami berkunjung ke Kutai Barat dalam rangka memastikan ketersediaan pangan kita ada, distribusinya merata dan harganya terjangkau dan stabil. Dan dalam 2 hari terakhir dari kemarin, kami lihat dan kami cek lapangan, memang mayoritas sebagai besar makanan kita di sini dipasok dari luar, terutama dari Samarinda. Oleh karena itu distribusi menjadi faktor penting, faktor utama ketersediaan pangan agar tersedia merata di seluruh wilayah Kutai Barat. Apa yang kita lihat hari ini, kita sama-sama lihat tadi dari lokasi persawahan, artinya ada potensi produksi di sini yang sudah cukup luas dan ini bisa kita maksimalkan. Artinya tidak semua tergantung dari luar. Yang kedua, tentu dalam jangka pendek, pemerintah Kabupaten Kutai Barat sudah mengusulkan pemerintah pusat terkait dengan keberadaan gudang Bulog. Ini belum saya menjadi penting kehadiran Bulog di Kutai Barat maupun kabupaten kota lainnya agar pemerintah hadir dengan ketersediaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Tenaga ahli Kementerian Pertanian RI, Ani Mulyani mengatakan kunjungan tersebut sekaligus untuk melihat secara langsung perkembangan sektor pertanian di daerah. Menurutnya, optimalisasi lahan dan dukungan infrastruktur pertanian akan menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas petani di Kubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya bersama rombongan dengan dari Bappenas, saya sendiri dari tenaga ahli Menteri Pertanian mendampingi teman dari Bappenas untuk melihat sebetulnya kunjungannya untuk melihat kondisi harga di pasar. Tapi selain itu kita juga mengunjungi beberapa wilayah potensial untuk pertanian. Karena kami dari Kementerian Pertanian ingin melihat jadi peningkatan produksinya seperti apa, peluang-peluangnya dan potensi-potensinya untuk Kutai Barat ini. Jadi kalau melihat dari potensi tadi yang kita kunjungan ke lahan sawah, itu sawahnya ada beberapa yang belum optimal, nah itu yang perlu ditingkatkan. Nah ini harus menggerakkan seluruh kelompok tani yang ada di Kutai Barat ini agar produksinya bisa meningkat dan indeks pertanamannya bisa meningkat juga dari tanam sekali menjadi 2 kali untuk memenuhi kebutuhan beras di Kutai Barat. Dari Polres Kutai Barat, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.